Dimanapun yang Anda bisa jangkau, ayo cepat kreatif. Sepanjang Anda kerja, kalau Anda mau usaha, rezeki turun. Tapi kalau Anda nggak mau usaha, nggak mungkin datang. Sekarang di Indonesia saja kreativitasnya tinggi. Kadang cuma modal fluid, wali Pak. 2.000, terima kasih Pak. 3.000, terima kasih Om. 5.000, makasih Bos. Bayangin tuh. 3.000 jadi Om, 5.000 jadi Bos. Jadi kalau Anda mau bekerja, mau usaha, mau kreatif, jadi dapat. Ya, kembalikan. Jadi pertama prinsipnya rezeki sudah diatur, jangan berbuat curang. Yang kedua, Allah ajarkan untuk mendapat rezeki itu mesti apa? Usaha. Baik, ini poinnya. Rezeki mesti dicari dengan usaha. Kerja. Oke, 3. Pelan-pelan. Turunkan lagi. Sekarang ini yang paling menarik. Sebelum Anda usaha, sebelum kita kerja, maka Allah berikan dulu pelurusan visi kepada kita. Orientasi kerjanya yang dikaitkan dengan rezeki itu capaiannya mau jadi apa? Goalnya mau apa? Ngapain Anda kerja? Apa hasil yang akan digunakan dari pekerjaan itu? Supaya ketika kita memulai mencari pekerjaan itu, kita punya bimbingan dan arah yang jelas. Ini visinya akan begini. Maka terkait kekayaan ini, terkait rezeki ini, Allah bagikan klasifikasi manusia kepada 2 bagian. Yuk, buka Quran surah ke-53 ayat ke-48. Nanti saya simpan dulu. Turunkan ke sini Quran surah 53 ayat 48. An-Najm ayat 48. Jadi semua yang kerja, semua yang usaha itu cuma akan masuk pada 2 klasifikasi ini. Enggak ada yang ketiga. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Ada ayatnya? Oke, Quran surah 53 ayat 48. Dan dialah Allah yang telah menetapkan, mengatur manusia terkait rezeki itu ada 2 golongan. Kalau bukan menjadikan orang itu kaya karena ikhtiar usahanya, atau cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam pencarian rezeki ini, teman-teman, untuk berusaha, visi yang kita bangun ada 2 bagian. Fokus baik-baik. 1, silahkan Anda bekerja, silahkan berusaha. Maka orientasi pertama ada orang yang cari rezeki sekedar yang penting cukup hidup saja. Ya, yang penting pas butuh ada, pas mau makan ada, pas mau kerja ada, gitu kan? Pas mau tidur ada kelengkapannya. Jadi ada orang yang memang pola hidupnya yang penting cukup, nggak perlu terlalu banyak. Apa poinnya? Yang penting ketika saya butuhkan itu ada. Dan itu ketika diajarkan oleh Nabi, dipilih passion ini oleh beberapa sahabat. Misal, Ali bin Abi Thalib, kebutuhan saya itu mengajar. Yang penting cukup di rumah tangga dan cukup bagi saya mengajar, itu cukup bagi saya. Makanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu sampai sekarang dikenal bukan sahabat yang masuk dalam golongan kaya. Tapi apa yang beliau dapatkan mencukupkan kehidupan beliau sampai dikenang kemudian 15 abad kemudian. Kemudian ke Topkapi, ke museum. Anda masuk, bayar 30 lira, kemudian masuk gang pindah, belok kiri, lurus dikit, lurus pas sebelah kiri Anda temukan museum. Sekarang agak geser ke belakang, di situ ada museum Nabi dan sahabat. Begitu Anda mulai masuk, belok ke sebelah kiri, Anda temukan sebelah kanannya langsung, di situ bukan sekedar miniatur, tapi ada baju Sayyidah Fatimah yang diawetkan sampai sekarang. Tuh, sampai kaget. Tidak bayangkan? Jadi walaupun hidupnya cukup, tapi berkah hidupnya, keadaan rezekinya, yang penting didorong mencukupi kebutuhannya. Dan sampai sekarang apa yang beliau dapatkan abadi. Abu Hurairah, banyak lagi. Di golongan orang-orang yang biasa, fashionnya cukup, tapi bahagia di dunia dan mulia di surga. Bilal. Siapa yang kenal Bilal bin Rabah? Bilal itu kan dikenal orang biasa-biasa, tapi semua rezekinya cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk memenuhi passionnya. Yang penting saya bisa adzan. Begitu orang lain misalnya datang Idul Adha membeli kambing, beliau dibeli ayam. Bukan ayam untuk kurban, karena ayam bukan masuk klasifikasi hewan kurban. Tapi bagaimana saya bisa berbagi dengan harta saya yang cukup? Itu poinnya. Ada orang yang penting kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi ada yang kedua, yang memang passion dunianya di situ dan mencari surganya dengan itu. Kalau Bilal kan cari surga dengan tenaga, dan
Ali cari surga dengan ilmu. Ada ilmunya yang nggak sampai ke Ali, tenaganya nggak sampai ke Bilal. Sudah ngajar nggak bisa, azan pun nggak mampu. Tapi punya passion yang lain yang dengan itu bisa mendapatkan surga. Maka kata Allah, saya beri jalan untuk mendapatkan yang kedua, yang lebih dari yang pertama. Allah, saya jadikan kaya. Jadi kalau Anda mau usaha, Anda mesti pilih dulu passionnya. Mau cukup atau mau kaya? Kaya pun dibagi 3 lagi. Kaya biasa, kayak Abu Bakar. Kaya banget, kayak Utsman. Yang ketiga, kebangetan kayanya, kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, nanti kita belajar kalau masih ada waktu, saya tunjukkan cara Nabi mengajarkannya. Dari modal pakaian saja, setahun jadi orang paling kaya di kota Nabi, di Madinah, yang asetnya bahkan kapaknya saja terbuat dari emas. Stop. Tanya orang paling kaya sekarang, Bill Gates ya. Di situ bawahnya ada Jeff Bezos. Bill Gates sekitar 1.500 triliun. Coba WA sekarang, punya kapak emas nggak? Atau punya kayu pun dicap kapak misalnya. Itu kapaknya terbuat dari emas. Kebangetan kayanya. Apa pekerjaannya, teman-teman sekalian? Jadi dari situ komentar Nabi katanya begini, kata Nabi, kalian tuh kalau mau kaya itu biasa. Jadi bagi umat Islam kaya itu normal biasa, bukan kebanggaan tertentu. Bukan kebanggaan tertentu, biasa saja. Yang tidak biasa itu bagaimana mengelola kekayaan itu supaya baik dunia dan sukses akhirat. Abdurrahman bin Auf bisnisnya dahsyat, tapi kebiasaannya tiap hari 3 bagian. Sepertiga orang Madinah itu dibebaskan utangnya oleh beliau. Sepertiga lagi diutangi, dikasih modal untuk bekerja. Sepertiga lagi disantuni oleh beliau yang tak mampu bekerja, masa produktifnya hilang. Artinya semua orang Madinah bebas pekerjaannya. Ya, saya teruskan lagi. Jadi poin ini, teman-teman sekalian, kita mesti pilih dulu nih, mau yang cukup di sini atau mau kaya di sini. Jadi nggak ada orang miskin. Yang ada itu cuma cukup dan kaya. Siapa orang miskin? Orang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup dalam kehidupannya. Jadi kalaupun Anda punya harta, terlihat melimpah, tapi nggak pernah merasa cukup, hakikatnya Anda miskin. Itu poinnya. Jadi sebetulnya Allah nggak berkehendak ada orang miskin. Makanya ketika ada orang merasa miskin, dibantu dengan infak. Coba lihat ya, permulaannya zakat. Zakat diberikan pada yang miskin. Quran surah 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dikasih zakat itu, teman-teman, asalnya bukan untuk disantuni, tapi diberi kail supaya naik dia dari level miskin ke levelnya cukup. Maksudnya di Singapura sekarang, itu ngasih zakat sekarang itu tidak diberikan ikannya. Diberikan, lihat bakatnya apa, passionnya apa, diberikan modal. Silakan usaha dari sini. Diberi jangka waktu setahun, diberikan bimbingan. Hari ini Anda mendapat zakat, tahun depan Anda berzakat. Itu poinnya. Kalau masih kurang, dikasih infak. Makanya ayat infak Quran surah kedua ayat 215 itu menyebutkan orang miskin dapat bagian infak. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kalau masih kurang, kasih sedekah untuk modal dia. Jadi kalau zakat sudah diberikan nggak mau juga, infak dikasih nggak mau juga, sedekah dikasih bertahan di miskin juga, memang dia itu yang pengen miskin. Ini poinnya. Jadi pilihan cuma 2, mau cukup atau kaya. Nah, sekarang kita sepakati dulu sebelum kita lanjutkan. Teman-teman di sini pilih mana? Cukup atau kaya? Baru kita berlanjut. Yang cukup angkat tangan. Yang kaya? Alhamdulillah, saya senang. Baik, yang kaya biasa? Yang kaya banget? Yang kebangetan kayanya? Selalu begitulah. Oke, sekarang kita sepakat ya. Kita sepakati dulu, kita memilih pembahasan untuk jadi orang apa? Kaya. Siap kaya? Siap. Siap kaya? Siap kaya? Oke. Mesti siap. Ingat-ingat rumus Nabi, kaya itu gampang. Ya, itu kalimat Nabi. Kaya itu mudah. Yang sulit bagaimana mengelola kekayaan supaya Allah ridha. Oke, sekarang kita mulai. Waktu saya terbatas sedikit lagi. Sekarang saya turunkan ke sini. Ya, teman-teman, sekarang bagaimana Allah mengarahkan kita untuk berusaha sampai mendapatkan level yang tadi kita harapkan.
Pertama, kita masuk dulu turunkan ke Quran surah ketiga ayat 14. Paling kanan agak ke bawah sedikit di mushaf standar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Ada ayatnya? Baik. Ini sama dengan kita semua. Zuyyina lin-nas, nas umum. Masih ingat tadi terjemahan kita? Semua manusia, kata Allah, itu umumnya senang untuk mendapati bagian-bagian berikut. Dihiasi, senang perhiasan, senang tampil menyenangkan dengan bagian-bagian berikut. Pertama, kecenderungan manusia senang berkeluarga. Di hubbus syahawat di sini itu, maaf, jangan diartikan laki-laki ke perempuan saja, termasuk perempuan ke laki-laki. Karena kecenderungan berkeluarga itu dari dua arah. Jalannya ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf bukan tak sayang. Ya. Anda kenal istri tetangga kan tidak harus sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Baik, pertama manusia senang berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, ada pasangan, ada keturunan, maka cenderung kemudian mengarahkan pola hidupnya untuk mendapatkan kemapanan dan kenyamanan dalam hidup. Apa diantaranya? Dia ingin menaikkan status sosialnya. Maka dia akan mencoba memaksimalkan tenaga usahanya. Pertama, awas fokus baik-baik. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Mengoleksi harta benda, menambah kekayaannya di aspek-aspek berikut. Sekarang perhatikan baik-baik. Al-Quran memberikan rahasia besar kepada kita. Kalau Anda ingin mendapatkan, fokus, aspek kekayaan yang melimpah. Qanatiril muqantarah, di koleksi kekayaan yang banyak, koleksi kekayaan yang luas, hidupnya lebih mapan, harta meningkat, maka ada beberapa passion yang bisa kita dapatkan dari situ. Dari sini kita wujudkan dengan wirausaha yang mungkin kita bisa hadirkan. Satu, ada aspek di bidang mineral terkait dengan barang tambang, emas, perak, dan sejenisnya. Ini prospektif. Tapi mohon maaf ya, jangan dilihat emasnya. Ada ulama yang menerjemahkan emas di sini adalah kalau Anda ingin usaha, kalau Anda ingin bekerja, maka coba cari passion pada bidang yang punya nilai intrinsik di dalamnya. Emas itu dulu bukan hanya sekedar jadi bahan galian. Anda menggali menemukan bagian dari mineral, ya. Ada misalnya, mohon maaf, temukan emas, temukan perak, sekarang ada uranium, ada nikel, ada macam-macam sejenis dari sini. Tapi yang paling menarik, emas itu dulu diberikan arahan banyak oleh Nabi, isyarat yang sangat banyak dalam hadis sebagai barang yang punya nilai intrinsik tinggi. Artinya apa? Kalau Anda ingin cari kerja, coba cari peluang-peluang usaha yang dengan usaha itu di dalamnya punya nilai yang tinggi, yang nggak putus pada masa itu saja. Tahun depan nilainya bisa naik lagi, tahun depan bisa berkembang lagi, tahun depan punya nilai lebih daripada sekarang. Menabung emas. Nabi mengajarkan kita bisa bertransaksi dengan emas. Sekarang bandingkan dengan uang kertas. Contoh saja. Contoh. Kertas itu kan nggak punya nilai intrinsik. Secara ekonomi ya kertas, kalau disobek selesai. Karena itu di dalam sistem ekonomi, Bang Sandi lebih paham, itu selalu mengalami penurunan. Kalau saya ceritakan lebih dalam tentang sejarah uang kertas, mungkin bakal kaget. Bisa simpan dulu. Ya. Jadi dulu kan pakai emas. Bahkan sampai sekarang, maaf ya, ada orang yang mengabadikan pakan kuda ini sampai kemudian dimatikan benihnya di Amerika dan diambil dari Quran. Namanya khutbah wa zaituna wa nakhla. Ya, khutbah itu asalnya pakan ternak, sekarang disebut alfalfa. Khutbah ini dulu orang Persia memberikan ternaknya, ya, kudanya dengan pakan ini, itu tumbuhnya luar biasa, jenis kudanya bagus, larinya juga kencang, keberaniannya tinggi. Dibawa oleh Tariq bin Ziyad ke Spanyol, ke Andalusia. Disebarkan, dibawa pakan ini. Ketika kemudian umat Islam yang lalai dari situ, bertransformasi peradaban dibawa ke Eropa, Islamnya mulai tertinggal, maka pakan-pakan ini dibawa kemudian, diriset. Ada yang ke Brazil, ada yang ke Amerika, ada yang ke Spanyol. Makanya sampai sekarang kuda-kuda Spanyol itu bagus.
Tapi sebetulnya yang paling menarik, pakan kuda, benih kuda, bibit kudanya dibawa sampai dengan dijual, yang harganya sangat mahal itu bagian dari lahan usaha yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Sekarang bertransformasi ke dunia otomotif. Orang kalau mau berkendaraan kan butuh alat kan? Orang kalau mau bepergian kan butuh alat kan? Dia butuh sepeda, butuh motor, butuh mobil dimodifikasi lagi, ragamnya bisa banyak. Kata Quran, kalau Anda ingin bekerja dalam usaha yang mempercepat harta Anda kemudian bisa banyak di situ, salah satunya bisa pilih Anda bisa berkarya di dunia otomotif atau yang terkait dengan itu. Yang setiap kebutuhannya pasti dibutuhkan. Bisa Anda bagian spare part-nya, bisa rangkai mobilnya, bisa ke sistemnya. Sekarang saya share ya, Anda bisa buat di sini. Saya jarang bagi ini. Bisa begini. Sekarang kan muncul kendaraan-kendaraan online kan? Ya kan? Ada mobil online, ada ojek online dan sebagainya. Sekarang Anda lihat, pasar paling hebat salah satunya Indonesia kan? Muslimnya berapa? Di atas 200 juta. Kenapa Anda tidak membuat misalnya sistem yang online itu yang mengakomodir umumnya umat Islam di Indonesia? Bikin mobil online yang di dalamnya ada desain misalnya hafalan Quran, ada belajar menunya sirah Nabi, ada satu hadis Nabi. Begitu kemudian dipanggil, Anda datang ke situ, driver langsung mengatakan, silakan Bu, tujuan kemana? Di sini ada 1 jam. Pilihannya apakah Ibu ingin sambil menghafal Quran dengan metode at-taisir? Apakah Anda ingin melihat sirah Nabi tentang perjuangan ini? Apakah ingin belajar hadis Nabi? Sampai di tujuan. Belum ada yang membuat itu sampai saat ini. Anda ciptakan itu buat seperti itu, kreativitas demikian, Anda lalu masuk kepada medianya. Siapa yang bikin Honda sekarang? Siapa yang bikin Mitsubishi? Dia kekayaan mereka. Karena mereka membaca visi, dunia otomotif akan dibutuhkan, saya buat yang ini. Bikin. Kalau Anda tak mampu bikin bagian perangkat kasarnya, setidaknya masuk kepada sistemnya. Bikin sesuatu yang menarik. Apalagi tipikal sebagian masyarakat itu kan punya kecenderungan cepat kaget, gampang kagum. Numpang kagum aja, habis itu hilang. Bikin mall baru, brum ke sana. Belanja enggak, numpang kagum aja. Balik sini, 3 contoh ya. Ini cuma contoh. Kemudian wal an'am, peternakan. Teman-teman sekalian, an'am itu yang dikonsumsi, hewan-hewan yang dikonsumsi yang bisa diternakan. Makanya kerbau, sapi, kambing itu masuk bagian hewan-hewan yang diternak. Umumnya disebutkan dengan terjemahan peternakan atau hewan ternak. Tapi prinsipnya adalah sebetulnya Allah ingin memberikan isyarat, ayo satu lagi jadi bidang yang mungkin kita dapatkan passionnya masuk di kebutuhan pokok manusia. Siapa yang gak makan daging sekarang? Coba lihat. Ada yang makan sapi di sini? Ada. Gede begitu ya? Coba lihat. Berapa kebutuhan sapi di Jepang saja sekarang? Berapa kebutuhan ayam di Indonesia sekarang? Saya punya teman pengusaha ayam, satu kandangnya 45.000. Ya, 45.000 ayam. Sekarang didesain seperti hotel ayam nginep di hotel. Suhunya diatur, makannya diatur, jam sekian lampu dinyalakan, makan semua. Dia punya 2 kandang, berarti ada 90.000. Itu baru kandang dia saja, cuma 45 hari selesai. Bayangkan berapa kandang yang ada di Indonesia, kebutuhannya luar biasa. Sehari itu berapa ayam dieksekusi? Berapa ayam? Belum bebek. Bebek selamat, bebek kurang selamat, bebek yang... Coba lihat, ayam, bebek, kambing berapa coba? Ada yang bikin sate kambing, kambing guling, kambing diendapin, kambing macam-macam. Belum ke sapi, belum hewan kurban tiap tahun ada. Itu peluang. Di Quran menawarkan kalau Anda pengen cepat mengoleksi kekayaan, salah satunya coba cari yang passionnya kira-kira objeknya kebutuhan banyak orang. Kreatif kita cari. Nanti saat saya masuk kepada ide dasarnya saya turunkan lagi. Pernah dengar nggak? Kenal Abdurrahman bin Auf? Bagus. Abdurrahman bin Auf itu menerapkan tawaran ketiga di Quran ini. Di beliau ketika hijrah ke Madinah, itu kan orang kaya saat di Mekah. Jadi ketika akan hijrah, dirampas kekayaannya oleh orang Quraisy. Kata orang Quraisy, kalau Anda ingin kaya lagi, silahkan tinggal di sini, balik ke kepercayaan semula. Kami berikan semua kekayaannya dan kami akan angkat Anda jadi orang terkaya yang punya pengaruh di Mekah. Kalau Anda ingin tetap hijrah ke Madinah,
Kami rampas semua hartanya, silahkan pergi dengan pakaian yang melekat di badan saya. Saya mau tanya sebentar. Kalau teman-teman ikhwan ya, dihadapkan pada pilihan itu, Anda tinggal di Mekah, jadi orang paling kaya, status tinggi, atau hijrah ke Madinah dengan pakaian yang melekat di badan saya, jarak 400 km, yang kalau pakai bis kurang lebih 4-5 jam baru sampai ke sana. Medannya ada badainya, ada bebatuannya, ada pasirnya, ada badainya. Kira-kira pilih mana? Tinggal di Mekah atau berangkat ke Madinah? Masa. Oke, beliau pilih saya berangkat. Apa yang dibangun oleh beliau? Perhatikan visinya. Ini yang mau saya katakan. Teman-teman, sekarang perhatikan logika yang sangat luar biasa. Yang punya kekayaan semuanya kan Allah. Itu yang disebut dengan iman. Yang kaya Allah, yang punya rezeki Allah. Sekarang saya diperintahkan mendekat kepada Allah. Ya gampang saja saya dekati Allah. Allah berikan kekayaan lebih daripada ini. Sama dengan begini, Anda sekarang diminta datang oleh orang paling kaya di dunia. Datang ke sana. Dengan syarat tinggalkan semua kekayaan Anda, datang ke sana. Anda cuma punya 1 triliun, dia punya 1.500 triliun. Pertanyaan saya, Anda tinggalkan harta Anda untuk ke sana atau Anda bertahan dengan harta Anda? Tinggalkan. Anda tinggalkan, datang ke sana. Karena dia tawarkan sebagian dari hartanya diberikan pada Anda. Apa yang dia punya dikelola oleh Anda. Maka cara berpikirnya, saya datangi Allah dibandingkan dengan harta yang hanya secil saja. Maka ditinggalkan hartanya, beliau berangkat ke Madinah. Tapi yang jadi masalah, istrinya itu. Ya, kadang hijrah itu problemnya kan orang terdekat kita. Ya kan? Anda mau pindah, mungkin gak sepakat pasangan. Istri mau berjilbab, mungkin suami yang protes. Bisa jadi demikian. Ditawarkan istrinya, apa engkau akan tinggal di sini, semua harta suami milikmu, dan kau bisa pilih pemuda paling tampan di Mekah, kami fasilitasi untuk menikah. Atau yang kedua, engkau tetap hijrah dengan suami ke sana, bawa pakaian saja belum tentu selamat sampai Madinah. Kalau ibu jadi istri Abdurrahman bin Auf pada saat itu, pilih mana? Tinggal di Mekah jadi orang paling kaya, bebas memilih remaja, bahkan pemuda paling tampan saat itu, atau pindah ke Madinah ikut suami dalam keadaan fakir. 1 atau 2? Kok masa? Saya. Tahu nggak 2-nya itu? Sambil nengok ke sini 2. Ternyata istrinya memilih tinggal di Mekah, teman-teman. Tinggal di Mekah, suami berangkat. Ini mau saya katakan. Begitu berangkat ke Madinah, hebatnya orang Madinah. Orang Madinah itu kenapa disebut Ansor? Ansor itu mau membantu apa yang dibutuhkan. Membantu apa yang dibutuhkan sekalipun ia membutuhkan apa yang diberikan itu. Itu Ansor. Dan sesuai sifatnya. Jadi kalau ada orang lapar, yang bantu yang punya makanan. Orang haus, yang bantu yang punya minuman. Ini nanti diabadikan di Quran surah 59 ayat 9-10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, qadarullah, Abdurrahman bin Auf ini pernah kaya, jatuh fakir. Maka ketika datang ke Madinah disambut oleh orang paling kaya di Madinah, yang sudah muslim. Dan dia tahu hukumnya, dia tahu passionnya. Ya. Kebiasaan orang kaya itu kan punya kebiasaan yang beda dengan orang yang belum kaya. Passionnya berbeda. Kalau di rumus fisika kan F1 sama dengan F2 kan? Ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukulnya pelan, bunyinya pelan. Pukul kencang, bunyi kencang. Kalau misalnya maaf sekali, income-nya Ferrari, ya kayaknya kan keluarnya beda. Kalau angkot kan lebih tawa tuh, nunduk, serap. F1 sama dengan F2. Tapi jangan tinggalkan, karena belum selesai kan bab gayanya. Bukankah di hukum Pascalnya, sama persamaannya berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ini levelnya tinggi, turun ke bawah. Aku khawatir punya tekanan dalam hidupnya. Dia salah baca, dia lupa bahwa Abdurrahman bin Auf sudah mendapatkan training dari Nabi selama 12 tahun. Bahkan fase 13 tahun itu hijrah ke Madinah. 13 tahun training dari Nabi. Maka beliau tawarkan, akhil karim, lihat kalimatnya. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Aku dengar dulu engkau pernah jadi orang kaya. Kalau engkau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali. Allah. Ambil setengah kekayaan saya. Aku dengar kau ditinggalkan istrimu. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Aku fasilitasi walaupun itu bagian dari kerabatku. Gantian ya Bu ya. Antum nih.
Dari sini tiba-tiba Anda hijrah misalnya. Tiba-tiba ada orang Osaka mengatakan, kalau Anda ingin kaya, ambil setengah kekayaan saya. Kalau ingin nikah, pilih perempuan paling cantik di Osaka, saya fasilitasi. Saya tanya pada Anda, pilihan itu diterima atau tidak ditolak sama sekali? Percuma namanya ditolak, Bu. Pasti terima ya. Lihat nih jawabannya, lihat jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Arini ainal aswaq. Ini yang mau saya tanamkan di kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan pahala kepada Anda atas kebaikan Anda tawaran ini. Orang paling kaya di Madinah nawarin setengah harta saya ambil. Kalau dia punya aset 10 triliun, 5 triliun ambil deh. Luar biasa. Tapi jawabannya apa? Semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Perhatikan baik-baik. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Tunjukkan padaku di mana pasarnya. Tunjukkan padaku di mana objek niaganya. Di mana pusatnya. Karena ternyata sebelum berangkat ke Madinah dibekali oleh Nabi dengan pendidikan sholat. Nanti dari waktu kita bahas dengan lebih dalam, ternyata sholat itu dari gerakan sampai bacaan, itu ada maknanya teman-teman. Hikmahnya. Termasuk berdiri, tegak ini, kan diatur. Kenapa tegak begini? Kenapa kakinya lebarnya diatur? Tidak terlampau lebar, tidak terlampau sempit. Itu ada aturannya. Di antara kaitannya dengan pola hidup kita. Kalau Anda masih mampu menegakkan diri, jangan gantungkan hidup Anda pada orang lain. Ini yang diambil oleh Bung Karno dengan kalimat berkali-kali. Berdiri di atas kaki sendiri. Tuh, para ulama kita dulu dekat dengan para ulama. Ya, Hasan itu kan sering, rahimahullah, surat menyurat dengan Bung Karno, berikan gambaran. Pemimpin kita dulu sering. Sampai sekarang, alhamdulillah, beri masukan. Sampaikan, tegakkan dirimu, jangan gantungkan hidup pada orang lain. Apa yang terjadi? Maka dipakailah kemudian ajaran-ajaran Nabi dengan bakat passion management yang beliau tahu. Dididik oleh beliau, satu di antara turunan ini, beliau masuk pada yang ketiga. Orang Madinah kebutuhan kambingnya banyak. Maka disitu jadi penyalur 3 bulan pertama. Jadi penyalur kambing, ambil dulu dari pusatnya, salurkan, dapat bagian bonus tambahan dari situ, modalnya dikumpulkan, beli kambing lagi. Kambing kan cepat beranak nih. Beli kambing 2, sudah beranak. Ya, dipakai lagi itu sambil jalan kan dia naik. Tuh, saking gasatnya bayi kaget. Jadi sambil nyalurkan, yang ini tumbuh. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Cuman setahun dengan bakatnya ini dan dikembangkan kepada unit bisnis yang lain. Jadi ketika maju di sini, pelajari passion yang lain, dia kembangkan yang lain. Setahun jadi orang paling kaya di Madinah. Yang kapaknya tadi sudah terbuat dari emas. Satu kali Madinah goncang, diduk. Ada apa ini semua keluar? Ternyata di luar sudah ada kafilah 600 unta. Yang di atasnya semua setiap untanya isinya berupa mutiara, emas, perak dan sebagainya. Kalau sekarang ada 600 truk, di dalam setiap truk ada kumpulan emas, mutiara, perak, macam-macam. 600 truk. Punya siapa? Abdurrahman bin Auf. Begitu Madinah heboh, Aisyah berkomentar radhiyallahu ta'ala anha. Aku dengar Nabi pernah menyampaikan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Merangkak itu maksudnya, bukan merangkak begini. Ya, hisabnya hartanya banyak. Ya, nggak apa-apa, kaya merangkak masuk surga juga daripada miskin nggak jelas. Ya. Di sini masuk surga dengan merangkak, maksudnya apa? Scanningnya mungkin ada lama nih karena banyak. Karena ingin ke surganya cepat, kata Abdurrahman bin Auf, itu yang banyak, itu yang 600, aku sedekahkan semua untuk orang Madinah. Sampai dari situ punya kebiasaan membebaskan utang, bebaskan ini. Tapi beliau untung aja. Nanti kalau kita mau belajar lebih detail bagaimana pola usahanya, itu lebih dahsyat. Beliau tidak pernah mau kredit, tunai. Tapi saya nggak mampu. Kalau nggak mampu nggak usah beli, ini saya kasih gitu. Dan sekarang yang pakai teman-teman kita yang dari Cina rumah situ. Walaupun cuma untung 50.000, 5.000 rupiah, 3.000. 3.000 itu kan untung 1. Kalau yang punya 1 juta, barangnya kali-kali. Itu pola itu dipraktekkan Abdurrahman bin Auf. Saya lompat sedikit ya. Jadi ini poinnya. Kalau kita bisa lihat lagi yang keempat, sekarang ini kita butuhkan, terutama di Indonesia. Teman-teman bisa riset dari sekarang. Wal-harf, pertanian, perkebunan.
Kalau ini pokoknya, maaf kehewani, ini kena bati. Ini pangan, ketahanan pangan. Sekarang semua negara yang bergerak ketahanan pangan. Kalau Anda mau riset, Anda keluarkan ayat-ayat Quran. Ini sekarang kami sedang mengembangkan riset di Indonesia. Beberapa riset yang dikeluarkan dari Al-Quran dikembangkan dan itu sangat bermanfaat. Salah satunya pencapaian wirausaha ini. Teman-teman, di Quran itu ada banyak ayat yang memberikan kepada kita isyarat akan kebutuhan manusia. Saya mau tanya gini, yang menciptakan manusia siapa? Allah. Sekarang Allah kasih informasi ini kebutuhan pokok manusia. Dikasih informasi 15 abad yang lalu, kenapa nggak kita kumpulkan sekarang? Dan ternyata sekarang sebagian orang mengembangkan, dan yang mengembangkan kebanyakan non-muslim. Kita yang punya teorinya. Tapi jangan salahkan teman-teman non-muslim karena mereka mau mengembangkan. Itu kompetisi. Kita yang harus bergerak untuk meriset, kembangkan lagi. Tidak ada masalah di situ. Tuh, sekarang mohon maaf ya. Apa yang paling dibutuhkan makanan pokok sekarang di komunitas masyarakat kita? Ya, kita mungkin beras. Lihat teman-teman sekalian. Kebutuhannya kan didorong oleh syariat agama. Ada kebutuhan zakat, ada kebutuhan untuk Idul Fitri, ada zakat fitri. Pasti yang diambil makanan pokok. Itu baru zakat. 200 juta orang mau zakat dari makanan pokok. Apa Anda kira beras akan bertahan? Kenapa Anda tidak coba kembangkan kurma? Saya share satu ayat dengan kakak saya. Dia riset kurma. Dia kerjasama dengan kawan yang peneliti di sebuah kampus. Dia kemudian datang ke Thailand. Dia kembangkan sampai sekarang jadilah kurma tropis itu di Indonesia. Cuma sebagian ada yang salah menggunakan. Itu tadinya riset dari Quran. Ada isyarat di Quran di jenis kurma yang seperti karena kurma banyak. Ada kurma misalnya yang setengah matang disebut balha. Ini kegunaannya begini. Ada kurma rupo. Ya kurma rupo ini sering salah persepsi. Sebagian orang hanya tinggal dimakan untuk menambahkan daya glukosanya saja, menambah energi. Padahal kurma ini bagus untuk ibu yang sedang mengandung. Karena mempermudah untuk kelancaran persalinan. Ada kurma tamar yang sekarang dikembangkan. Dasarnya kurma tropis, dia tidak mengalami balha tapi langsung masuk kepada kebutuhan pokok. Begitu dia didapatkan, gak usah dimasak lagi, itu langsung buahnya seketika jadi makanan pokok. Dia gak melewati proses balha. Itu riset. Belum ada yang lainnya lagi. Di poinnya apa? Kalau Anda ingin mendapatkan poin-poin tertentu sebagai bagian dari inspirasi untuk berwirausaha, kata Quran cari bidik komoditi-komoditi yang sekiranya banyak orang membutuhkannya. Bikin visi yang dalam, buat visi yang jauh. Nah ini baru sampai contohnya. Setelah passionnya didapatkan, Anda pilihkan, maaf, saya ingin bergerak di bidang ini saja. Baik di barang tambang atau mineral. Air saja sekarang lihat. Sekarang pertentangan di bidang air sudah tinggi sekali. Di pasal 33, ya, bumi, air dan isinya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan ya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan bangsa atau masyarakat. Sekarang bayangkan, maaf ya, bumi, air, kenapa air disebutkan di situ? Bagian mineral. Dan air porsinya banyak disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan dengan daratan. Sekarang siapa yang bikin air kemasan tuh? Coba Anda bayangkan. Kenapa Anda tidak bikin misalnya, Masya Allah, air Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu kan pintu bagi orang puasa. Maksudnya kalau mau buka pakai air ini. Bikin teknologi Anda. Kembangkan lagi. Anda bikin pakaian, orang sholat pasti pakai pakaian, sarung, bikin sarung. Anda bikin terapan sekarang, sarung anti banjir. Sudah bagaimana kalau banjir naikin ke atas? Pokoknya Anda carilah, ya. Dari sini yang mau yang mana pesannya mau Anda gerakan? Apakah yang di bidang ini, apa otomotif, apa yang pokok-pokok, intinya yang orang banyak butuhkan yang mempercepat sekiranya ketika Anda geluti itu, pundi-pundi kekayaan bisa bertambah, harta Anda bisa bergerak dengan cepat. Bidang itu bisa dikembangkan di unit-unit yang lain. Nah sekarang, kalau passionnya sudah ketemu, bagaimana cara memulainya? Saya agak cepat sedikit ya, saya tinggal 8 menit lagi. Saya cuma dapat 90 menit, ya, jadi kalau agak kurang, panitianya 11 1. Saya agak cepat, ke sini. Nah, ini tahapan yang paling penting nih. Ustaz, saya sudah pilih. Saya akan bergerak di bidang yang ini saja. Saya yang ini saja. Saya yang ini saja. Saya yang ini saja. Anda silahkan tetapkan dari sekarang. Sekarang sudah ketahuan bagaimana cara menjalaninya. Pelan-pelan. Pindah ke Quran surah 98 ayat 5. Sudah? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Tidaklah kalian semua diperintahkan kecuali menjadikan semua sebagai ibadah dengan ikhlas karena Allah. Yang pertama, kalau ingin memulai usaha ini, saya mau tanyakan sebentar,
Tadi yang punya rezeki siapa? Yang punya harta benda siapa? Yang maha kaya siapa? Maka pesan Al-Quran, luruskan dulu niat sebelum bekerja, semua lakukan karena Allah. Sudah. Nanti Allah akan mudahkan. Sekarang Anda pengen kaya, tapi Anda jauh dari yang maha kaya. Bagaimana bisa dapat kaya? Anda pengen harta, tapi bermusuhan dengan yang punya harta. Bagaimana bisa mendapatkan harta? Karena itu langsung ayat ini nanti ditafsirkan dengan ayat lain yang lebih dahsyat. Itu ada di Quran surah 61 ayat yang ke-10. As-Saff. Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 13. Perhatikan, ini langsung disebutkan niaganya, usahanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang beriman. Ingat, kalau yakin dengan Allah, pengen dekat dengan Allah, maka kunci pembukanya disebut iman pintunya. Makanya semua orang yang yakin dengan Allah, dia bersyahadat dulu. Bukankah kalimat pertama syahadat, asyhadu an la ilaha, yakin dengan Allah. Kalau sudah bersyahadat disebut beriman. Panggilan Qur'annya berubah dari ya ayyuhan nasu menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang beriman kepada Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak kata Allah, aku tunjukkan pada kalian cara berniaga terbaik yang akan membebaskan kalian dari perasaan sulit yang dalam, dari perasaan tersiksa ketika menjalani. Ini bukan konteks akhirat saja, tapi konteks dunia. Ada orang pengen kaya, tapi cara kerjanya tersiksa. Berangkat gelap, pulang gelap, tuntutan kerja banyak, kadang lembur, kadang stres, begitu stres keluar bikin onar, capek sendiri. Kadang pelampiasannya ke minuman, pelampiasannya ke kriminalitas, kadang-kadang bawa pisau, tusuk sana sini, ada yang bikin ini, bikin itu, stres. Kaya memang, tapi tidak menikmati kekayaannya. Kaya memang, tapi tidak nyaman dengan kekayaannya. Makanya tadi saya sampaikan dari awal, Anda itu pengen kaya gelisah atau miskin tapi tenang. Tetap kan pilihannya kaya tapi tenang. Jadi kata Allah nih, kalau Anda ingin kaya dan tenang, Anda ingin kaya tak tersiksa dalam pekerjaan, aku tunjukkan jalan pertamanya untuk mendapatkan itu semua. Tijarah itu bisnis, usaha. Apa jalannya? Teruskan ayat 11-nya. Tu'minuna billah. Kamu yakin dulu dengan Allah. Fokus teman-teman. Yuk kita lihat. Satu. Tu'minuna billah. Kerja, usaha pertama. Termasuk di sini berwirausaha. Siapa yang Anda ingin jadi milioner ke depan atau billioner bahkan? Ya. From $1 misalnya to $1 billion company. Dari $1 jadi jutaan atau bahkan miliaran, triliunan ke depannya. Maka jalan pertamanya kata Allah, kalau nggak pengen susah dalam pekerjaan, pertama Anda harus bekerja dengan dasar iman dulu. Satu iman. Secara singkat begini, iman itu yakin dengan semua ketentuan-ketentuan Allah. Kalau sudah yakin, siap menjalani. Sekarang saya tanyakan dulu pada semua teman-teman, beriman kita? Yakin kita? Siap menjalankan ketentuan Allah? Dasar pertama kalau ingin kaya dan ringan, kaya mudah, kaya bahagia kata Allah, ikuti dulu semua ketentuanku. Syarat pertama iman. Kedua, ikuti petunjuk Rasulku. Makanya kalimat setelahnya wa rasuli. Nanti saya turunkan detailnya ya. Nanti Nabi berikan detailnya. Kalau pengen ini, begini. Kalau usaha begini, begini. Tinggalkan yang ini, kerjakan yang ini. Hasilnya seperti ini. Ada semua lengkap. Kedua, detailnya lihat pada petunjuk Rasul. Oke, sekarang kita turunkan. Bagaimana cara memulai pekerjaan dengan iman tadi? Buka Quran surah kedua ayat 172. Al-Baqarah 172. Teman-teman masih ingat tadi? Waktu saya jelaskan yang pertama, rizki ditetapkan di mana? Langit. Diturunkan ke mana? Cara meraihnya dengan apa? Usaha, kerja kan? Al-Baqarah 168 tadi panggilannya An-Nas atau Amanu? An-Nas. Ya ayyuhan
Nasib. Sekarang kita ingin naik, pindah levelnya dari manusia biasa kepada orang beriman. Maka ayat ini dirubah oleh Allah kalimatnya pembukanya dari nas menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Karena kita sudah komitmen bekerja dengan dasar iman. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang sekarang yang sudah beriman, yakin dengan semua ketentuan yang akan aku berikan kata Allah. Kulu, walaupun sudah beriman, tetap mesti kerja. Usaha. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini rahasianya. Ini tidak banyak orang mengetahui. Kulu mim thayyibati ma razaqnakum. Bandingkan dengan Al-Baqarah 168. Di 168, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau belum terbayang, saya tuliskan sekarang. Anda lihat rahasia besarnya. Tapi ingat ya, maaf ya, iman ya, bukan akal. Iman itu yakin dulu, hikmah datang. Kalau akal nanti ditanya dulu, kalau belum rasional, belum logis, nggak mau diikuti. Ingat, kita ini terbatas. Semua tubuh manusia terbatas. Pandangan Anda terbatas, yang dekat terlihat, jauh kecil tak terlihat. Pendengaran terbatas, sekian hertz tak terdengar oleh kita. Awas hati-hati. Jadi kalau mata Anda terbatas, telinga Anda terbatas, kenapa akal Anda nggak mau terbatas? Semua yang melekat pada kita pasti terbatas. Karena itu, kalau ada yang belum bisa ditangkap oleh akal, kita tangkap dengan iman, maka hikmah akan datang. Sekarang perhatikan perbandingannya. Saya tuliskan di sini. Satu, yang ayat 168. Ya ayyuhan nas. Ini 172, iman yang dipakai. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, yang ini nas, ini amanu. Dan amanunya dibuka dengan alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, yang mencakup semua tanpa kecuali. Artinya, ini berlaku bagi laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tanpa batas. Maaf, semua yang ingin mendapatkan passion ini, kata Allah, saya buka seluas-luasnya. Laki-laki pengen kaya, perempuan pengen kaya, pengen dapat lebih daripada itu, saya berikan kesempatannya. Ini kulu mimma fil ardi. Kemudian ada rumus halalan thayyiban. Perhatikan sini dengan detail, najli. Yang ini kulu. Ini yang dibuat. Mimma fil ardi tidak ada. Diganti dengan mim thayyibati. Halalnya dibuat. Diganti dengan ma razaqnakum. Allahu Akbar. Lihat sini. Ketika Anda mencari dengan iman, yakin karena Allah, maka kalimat pertama mimma fil ardi dibuang. Untuk manusia pada umumnya, silahkan berkelana ke bumi, mencari, bekerja, cari tempat ini, tempat itu. Tapi ketika Anda beriman kepada Allah, benefit pertama yang Allah katakan adalah, saya akan mudahkan rizkinya cepat datang padamu, tidak ingin menyulitkanmu untuk mendapatkan rizki yang kau butuhkan itu. Di iman itu apa manfaatnya? Manfaat yang pertama, karena kita dekat dengan Allah, akses ke rizkinya akan dibuka olehnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses pekerjaan dibuka. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Cuman sekarang kalau Anda berkata, Ustaz saya sudah beriman, kenapa sulit mendapatkan itu? Barangkali cara beriman Anda yang belum tepat. Itu yang harus diperbaiki. Jadi syarat pertama kata Allah, ketika Anda benar imannya, maka pertama Allah akan berikan kemudahan. Ma razaqnakum. Kami akan dekatkan rezekinya kepadamu, bukan engkau yang sulit untuk mendapatinya. Kadang-kadang tiba-tiba ide muncul. Kadang-kadang investor datang dari sisi yang tidak diduga. Kadang-kadang kreatif itu muncul dari teman yang datang menawarkan pada Anda. Siapa yang gerakan semua itu? Ini Bang Sandi yang punya banyak pengalaman tentang ini. Dari mulai berjuang sampai dengan sekarang didapatkan. Coba Anda bayangkan, Abdurrahman bin Auf itu kan modalnya pakaian tadi, tapi karena aksesnya dekat dengan Allah, cuma 3 bulan dia orang paling kaya nomor 3, setahun paling kaya nomor 1. Nih. Nah, ciri orang beriman 1, bagaimana bisa mendapatkan akses cepat itu? Ini yang paling menarik. Lihat sini baik-baik. Halalnya dibuang. Ketika iman belum ada, halalnya masih ada. Halalan thayyiban. Legal. Baik.
Tapi ketika sudah beriman, halalnya dibuang, thayyib dijamakkan. Min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu sudah pasti imannya membimbing dia untuk mencari yang halal dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang beriman, Anda beriman cari wirausaha apapun, maaf sekali, kalau Anda berwirausaha apapun dan Anda merasa beriman, tapi iman Anda tidak mendorong Anda untuk mencari yang halal, masih terlibat pada yang haram, bekerja pada yang tidak dibenarkan, maka sebanyak apapun harta Anda kumpulkan, maka hakikatnya itu hanya fata morgana saja. Demi Allah saya katakan, sekaya-kayanya Anda tetap tidak akan memberikan ketenangan pada jiwanya. Itu kecil di mata Allah. Nah yang paling menarik, ketika Anda bekerja dengan cara orientasinya ini halal, yang dibenarkan, ini yang nggak boleh, maka kata Allah, walaupun pertama kali Anda melangkah, sedikit Anda dapatkan, tapi berkahnya saya gandakan. Keberkahan itu yang disebut dengan thayyibat, yang dijamakkan. Apa itu berkah? Ini yang paling penting. Ini modal utama untuk kerja itu, bukan kuantitas modalnya, tapi di sini keberkahannya. Kalau berkah ini sudah dapat, teman-teman, meningkat dengan banyak, maka yang lain akan mengikuti. Anda tinggal tunggu waktu saja. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Bertambah semua nilai-nilai kebaikan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau Anda mencari dengan cara yang benar, kata Allah, saya tambahkan yang baik-baik. Dan itu di ilmu ekonomi bisa jadi aktifah. Lihat ya, Allah kirimkan orang baik, pekerja yang jujur, karyawan yang disiplin, itu kan aktifah. Teman yang bisa sinergi. Anda keuntungan banyak, tapi dapat teman pengkhianat, hancur pekerjaan Anda. Mudah bagi Allah. Yang kedua, berkah itu bisa berarti sesuatu yang bermanfaat. Di awal pertama Anda bekerja, yang diberikan bukan harta dulu, yang diberikan asas manfaat dulu, butuh. Jadi modal Anda itu terkeluarkan atau disalurkan sesuai dengan aspek kebutuhan. Dapat harta sedikit, haus. Kalau haus itu butuh apa? Minum. Halal mendorong Anda, yang penting dapat minuman. Tapi kalau halalnya hilang, nafsunya tinggi, minuman pun seleranya bisa banyak. Gak mau, saya pengen buah naga. Naganya khusus dari Cina. Gak mau, saya pengen ini. Gak mau, pakaiannya pengen yang begini. Itu yang bikin sulit dalam kehidupan. Makanya orang-orang hebat itu walaupun modalnya sedikit, tapi karena berkahnya banyak, maka yang didapatkan peningkatannya cukup tinggi. Naik. Awal-awal modal sedikit, waktu tak lama, baru harta kemudian datang. Ya, dengan apa yang tidak digambarkan sebelumnya. Terakhir, sebagai penutup, apa yang diharamkan oleh Allah, ini yang kita jaga. Kalau, maaf ya, kalau aplikasi, ini Bang Sandi lebih, ilmunya lebih daripada saya. Tapi kalau tatanan teoritis dasarnya, ini yang harus saya tanamkan. Jangan sampai gini, pohonnya tinggi tapi akarnya nggak kuat. Sehingga ketika diterpa angin yang kencang, goyangnya langsung dahsyat. Ya, satu, lihat baik-baik. Saya tinggal 2 ayat lagi. Baik, 1 ayat, 1 hadis. Saya kembali ke hadis dulu, turunkan. Apa saja yang dihalalkan oleh agama dan diharamkan saat mulai akan berusaha. 1. Hadis Nabi SAW. Kalau Anda seperti ini, bisnisnya diberkahi. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 20.076. Riwayat Jabir bin Abdullah. Al-Bukhari nomor hadis 20.076, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan merahmati, memberkahi seorang pengusaha, seorang wirausahawan, seorang pebisnis, seorang pedagang. Samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Yaitu orang yang menjalani proses niaganya sesuai dengan ketentuan Allah, memudahkan bagi manusia saat dia membeli, saat dia menjual, dan saat dia menagih utang yang dia pinjamkan kepada orang-orang sekitarnya. Seperti apa orang-orang ini? 1. Menjauhi khida'un, semua unsur penipuan. Jauhi yang menipu. Termasuk maaf, sekarang dilebarkan oleh para ulama, termasuk maaf sekali, mungkin ini kurang menyenangkan, maaf ya, mengikuti lelang atau tender-tender dengan sifat-sifat yang menipu, menawar dengan harga tertentu padahal nggak beli, hanya untuk menaikkan harga saja supaya orang beli lebih tinggi, manipulatif.
Ya, saya beli sekian, ayo siapa lagi? Sekian, saya sejuta yen, saya 2 juta yen, saya sekian yen. Padahal cuma orang-orang yang di pasar saja. Supaya yang lainnya menaikkan harganya, menaikkan tawarannya. Maka ini masuk dalam kategori khidam. Bisa masuk online, awas hati-hati. Online berubah dari khidam menjadi gharar. Bisa masang barang, fotonya bagus, kualitasnya kayaknya bagus, tiba-tiba speknya datang tidak seperti apa yang diharapkan. 3, riba. Ini banyak sekarang. Ayo pelan-pelan berpindah. Ini sudah janji Allah. Quran surah kedua ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau Anda ingin jual beli, ingin usaha, Allah akan kasih bimbingan. Tapi kalau Anda berbuat riba, kata Allah, Allah akan hancurkan itu. Baik itu sekarang atau nanti saat Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pindah. Pelan-pelan. Ya, jadikan jembatan. 3 dan terakhir, ini riba babnya luas ya. Ada detailnya, jadi Anda jangan juga terlalu ekstrim mengambil langkahnya, hati-hati. Ini ada turunan-turunannya. Nanti ada terkait dengan permodalan, ada terkait dengan barangnya, ada dengan transaksinya. Jangan disimpulkan cepat karena nanti ada turunan-turunannya. Saya hanya sampaikan umumnya dulu. Yang terakhir, yang keempat, awas. 1 khida tadi, yang kedua gharar, yang ketiga riba, yang keempat, maaf, jual beli barang-barang atau objek yang langsung diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Komoditi haram. Maaf ya, maaf. Semua benda yang diharamkan, bisa ada binatang. Apa binatang yang diharamkan? Nah, misal Anda jualan itu misalnya. Itu lebih baik ditinggalkan. Pindah kepada yang lain. Ada bab yang membolehkan. Ada bab. Bisa Anda sedang tidak ada pekerjaan lain, yang ada cuma jualan itu, tapi itu pun di tempat orang yang makan daging itu. Bukan di tempat umum yang ada muslimin. Cuma dalam keadaan yang sangat darurat, gak ada pekerjaan lain. Sebab pasti resikonya panjang, bersentuhan, megang, melihat, ini najisnya, macam-macamnya dan sebagainya. Menyulitkan Anda sendiri. Anda mau sholat susah, ya bersih-bersihnya juga tidak mudah dan sebagainya. Kalau tidak ada pilihan-pilihan lain, hanya itu dulu, maka jadikan sebagai jembatan untuk mencari pekerjaan lain lebih baik. Paham? Maaf, yang diminum apa yang haram? Oh, semua bentuknya. Semua bentuk nirasantika, awas, hukumnya haram. Jangan jualan ekstasi, jangan jualan sabu, ya, jangan jualan khamar, jangan jualan yang macam-macam, termasuk maaf, baik pengedarnya, peraciknya, penyalurnya, salesnya, macam-macamnya, selesai. Awas yang sekarang banyak berlaku nih di properti, agen-agen sering tidak terlibat di sini. Banyak di sini, gharar. Nawarkan ini, nawarkan sales begini, ternyata tidak seperti speknya. Ya, janjian kemudian dengan dealer, ya, dengan leasing, dengan macam-macam, naikkan sekian, padahal ada unsur ribanya misalnya. Ya, kalau Anda pakar matematika, sebetulnya lebih untung bisnis murni dibandingkan riba. Riba itu nggak ada untungnya. Lihat ya, Anda jualan pakai riba dari 2 juta misalnya modal, kemudian dijual. Setiap Anda telat sedikit dalam jangka setahun bayar, jadi 2.200.000 misalnya. Keuntungan berapa? 200.000. Sekarang Anda jualan kambing, langsung aja, nggak usah pakai ribanya. Walaupun cuma sedikit bisa, setiap 1 kambing 1 juta, modal tadi 2 juta. 1 kambing 1 juta, ambil 100.000. Jelas? Baik, sekarang Anda kembangkan itu. Belikan dari situ 1 juta. Kemudian jual yang kedua, dapat berapa? 2 juta. Untung berapa? 100. 2 juta berapa? 2.200.000. Itu 1 kambing. Kalau Anda punya banyak kambing dalam waktu yang sama, bisa Anda punya 20 juta, kalikan lagi 200.000, dapat berapa? Belum kalau berkembang lagi. Kalau saya detailkan lagi, nanti saya jabarkan persamaan matematikanya. Riba sekian, untung sekian. Demi Allah saya katakan, perbandingannya jauh sekali. Ya, orang yang bergerak di bidang riba itu orang bodoh. Saya katakan orang bodoh. Kenapa? Karena menyulitkan diri sendiri, merugikan konsumen, memunculkan perselisihan, munculkan madarat, bisa jadi ada tindakan-tindakan kriminal, dan pada akhirnya tidak pernah ada kekayaan yang abadi. Selesai. Saya tutup terakhir. Quran surah 3 ayat 142. Ini penutupnya dan saya selesai di sini. Paling kiri sebelah atas. Quran surah 3 ayat 142. Setelah ini saya berikan amalan-amalan, doanya, sholatnya baca apa dan sebagainya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Fokus teman-teman. Ini saya tegaskan sekali lagi ya.
Di bab-bab tertentu saya belum berikan detailnya. Kalau Anda ingin mengaji detail, saya masih ada sampai hari Senin. Nanti bisa diturunkan babnya. Saya baru berikan umum karena kita konteksnya sekarang sebentar ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga begitu mudah mendapatkan jannah? Apa artinya jannah? Surga. Ini persoalan kita. Jannah itu tidak selalu diartikan dengan surga. Jannah itu punya dua arti dalam Al-Quran. Arti dasarnya itu sukses, kesuksesan yang belum diraih, yang belum tampak. Kenapa surga disebut dengan jannah? Karena itu puncak kesuksesan kita yang belum kita raih, belum tampak sekarang. Orang Arab dulu, kalau mereka disebut kaya, melimpah hartanya, sukses, maka mereka punya kebun-kebun yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain gersang, dia punya unta biasa, unta merah, unta hitam itu biasa. Tapi yang punya kebun dengan oase yang sangat indah, punya anggur-anggur, punya macam-macam, itu gak semua orang punya. Dan itu disebut jannah oleh orang Arab. Makanya jannah sering diartikan juga dengan kebun-kebun yang luas. Ya, secara tidak langsung, persamaan sekarang, jannah itu artinya kekayaan yang tidak dimiliki oleh umumnya orang. Kalau kita tarik ke dalam konteks usaha kita, maka ayat ini diartikan begini. Saya pernah datang ke satu perusahaan, ajarkan ayat ini, diterapkan, bahkan direksinya pada salah satunya non-muslim. Saya datang dalam keadaan yang mungkin agak kolaps tuh, dan mau turun. Semua nggak semangat. Saya terangkan isi ayat ini, Anda kerjakan, saya bilang. Begitu dikerjakan, setahun kemudian saya diundang. Cuma untuk melihat Ustaz, kalau jamnya menunjuk kepada jam 2, artinya dalam sejam 2 miliar dapatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga begitu mudah meraih kesuksesan? Bahkan untuk mendapatkan surga yang Anda mimpikan. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sementara Allah belum menguji sejauh mana kadar jahadu minkum. Satu, aspek pertama kata Allah, kadar keseriusan Anda dalam mewujudkan itu. Keseriusan di sini disebut dengan kalimat jahad. Jadi kalau Anda ingin kaya, ingin berhasil wirausahanya, maka pertama kata Al-Quran, Anda mesti serius mengeksekusi ini semua. Kalau main-main, mendingan gak usah. Jangan setengah-setengah. Jangan coba-coba. Jangan gimana nanti bagaimana. Kalau Anda bersiap mendapatkan itu semua, Anda mau jadi apapun silakan. Wirausahawan, pebisnis, diplomat, birokrat, silakan. Tapi kalau Anda ingin sukses, kata Allah, pertama Anda mesti serius, sungguh-sungguh. Kalau Anda kuliah yang serius. Duduk paling depan, selesaikan persoalan, bikin riset, jangan setengah-setengah, nanggung kalau begitu. Nah, keseriusan ini menggunakan kalimat jahadu, asalnya dari kata juhdun. Juhdu, kesungguhan, keseriusan, dibagi 3 turunan lagi. Pertama, kesungguhan merencanakan, disebut dengan ijtihad. Maka mulai sekarang bikin mapping, planningnya apa? Sukses mau tahun berapa? Turunkan ke kita sekarang. Bikin rencana, mau di bidang apa? Rencananya bagaimana? Tahun berapa? Modalnya dari mana? Investornya siapa? Ya, siapa orang yang bagian kreasinya? Inovasinya seperti apa? Turunkan. Kalau Anda masih kuliah di kampus, bahkan turunkan cita-cita dari atas sampai ke materi kuliah yang sedang Anda kerjakan sekarang. Jangan sampai Anda pilih misalnya jurusan yang memang nggak ada hubungan dengan masa depan Anda. Yang penting asal kuliah, di Quran nggak ada begitu. Anda kuliah mau kemana? Saya ini mau sekarang jadi begini dari, saya turunkan dari sejak selesai SD. Ke depan saya mau jadi ulama, ahli Quran begini. Maka semua diarahkan. Sekolahnya ke sini, SMP ke sini, SMA ke sini. Ya kemudian kampusnya begini, sampai pulang lagi. Nah, Anda sekarang mau bikin passionnya apa di masa depan? Di bidang apa? Otomotif, sekarang Anda kuliah, ya sampai waktunya tinggal 17.20, 3 menit lagi, ya, bikin pemetaannya. Ya, mohon izin dari sekarang. Kedua, kalau sudah ada rencana, ada konsepnya, mappingnya jelas, schedule-nya jelas dan sebagainya, maka muncul yang kedua, saya agak cepat, namanya jihad, kesungguhan mengeksekusi dengan tindakan. Jangan banyak jadi konseptor, eksekusi itu semua. Anda mau begini, kerjakan. Anda mau begini, kerjakan. Yang terakhir, yang ketiga, kesungguhan mengatasi gejolak dalam jiwa, disebut mujahadah. Kadang-kadang lagi serius, ada tantangan malas, ya, ada pesimis, perangi itu semua. Kalau Allah sudah jamin pasti dimudahkan. Yang ketiga disebut mujahadah. Terakhir, lakukan ini dengan sabar. Wa ya'lamu as-sabirin,
Allah hanya memberikan gambaran kesuksesan bagi orang-orang sabar. Thomas Alva Edison berapa kali membuat percobaan? Lebih daripada 1000 kali. Yang sekarang membuat fried chicken berapa kali membuat percobaan? Ketok setiap pintu. Anda punya ayatnya. Kenapa baru 2-3 kali gagal kemudian Anda punya pesimis dari situ? Kembangkan diri kita, jadi orang hebat, sabar, dan mulai sekarang passionnya lakukan. Mulai dari mana? Jamaah. Saya tutup. Jamaah itu bukan cuma kumpul. Kenapa ada sholat jamaah, sholat Jumat? Jamaah itu duduk, kenali dengan siapa Anda duduk, kemudian saling mengisi di balik semua bakat yang Anda miliki dengan setiap yang Anda kenal itu. Karena itu tidak ada orang sholat di dekat masjid Nabi kecuali maaf, yang sakit bertemu dokter selesai sakitnya. Yang tidak punya pekerjaan ketemu dengan orang punya pekerjaan. Itu yang kita kembangkan. Ke masjid, temui, kenali. Anda di Jepang, gak semua orang bisa ke Jepang. Cari apa yang bisa bermanfaat untuk Anda. Passionnya dapatkan, jadi pakar di bidang dan pulang ke negeri kita bangun. Jadi bangunkan negeri kita, sumber daya banyak. Pulang lagi ke tanah air, bangun negeri kita. Sabang sampai dengan Merauke, luas 13.677 pulau. Gak semua orang dapat. Saya ke Abu Dhabi untuk dapat satu pulau triliunan rupiah. Kita punya 13.677. Itu belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Gadung, Pulau lainnya. Jadi ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita. Itu cuma motivasi saja. Ayatnya sudah saya turunkan, dalilnya sudah Anda dapatkan, janjinya sudah Anda terima, contohnya juga sudah ada, bahkan sebagian yang real juga ada di samping saya, Bang Sani di sini. Dan singkatnya, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan apa yang telah kita dapatkan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.